Perintah Kaisar Naga. Bab 61 sampai dengan 70. Audiobook Novel Silat. Episode 7. Di kantor, keheningan layaknya kematian, Sister Yan dan pemilik bar memandang Dev yang tenang, dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Sister Yan bertanya kepada bos dengan suara rendah. "Bos, apakah menurutmu pria itu baru saja berbicara dengan Tuan Harimau?" Pemilik bar tidak menjawabnya, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Suara yang datang dari telepon tadi sangat mirip dengan Yansen, tetapi pria muda berambut pendek ini sepertinya dia hanya berpura-pura di tempat ini. Dia juga sangat kasar, tidak seperti beberapa putra kaya. Bagaimana dia bisa mengenal Yansen, dan berbicara dengan Yansen dengan nada yang begitu liar? Melihat bosnya tidak berbicara, Sister Yan di samping mencoba menghibur bosnya sendiri. Tidak mungkin Tuan Harimau mengenal orang seperti itu, dia pasti berpura-pura, dan orang di telepon tadi bukan Tuan Harimau. Siapa yang berani menggunakan nada seperti itu di Hong Cheng? Apakah dia berbicara dengan Tuan Harimau? Setelah mendengar ini, pemilik bar mengangguk sedikit, setuju dengan sudut pandang Sister Yan. Pemilik bar berteriak pada Dev. "Nak, jangan berpura-pura berada di sini, hanya mengandalkan kekerasan Anda. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal Anda? Anda berani berpura-pura menggunakan nama Tuan Harimau, ini adalah kejahatan besar." Dev hanya melirik pemilik bar sedikit, mencibir dan mengabaikannya. Sister Yan berkata kepada pemilik bar. "Bos, Anda menelepon Tuan Harimau, anak ini hanya menghentak, biarkan Tuan Harimau membersihkannya, supaya Anda tahu apakah Tuan Harimau yang baru saja menelepon." Pemilik bar mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Yansen, tetapi telepon berdering, dan Yansen yang menelepon. Pemilik bar buru-buru terhubung, "Tuan Harimau." "Li Botak, berani Anda memprovokasi Tuan Chen? Sekarang Anda tunggu saya akan segera ke sana, jangan buka kembali Feng Yue bar Anda, jika Anda punya nyali untuk melarikan diri, cobalah dan saya, Yansen Lin akan saya menemukan Anda." Pemilik bar baru saja ditelepon Tuan Harimau, dan suara marah Yansen datang, yang membuat pemilik bar ketakutan sampai menjadi bodoh. Sekarang bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, faktanya sudah ada di depannya. Memang Yansen yang baru saja berbicara dengan Dev, dan Yansen dengan hormat memanggil Dev, "Tuan Chen." Prak! Ponsel di tangan pemilik bar jatuh ke tanah dan hancur seketika. Dia memandang Dev seperti orang bodoh, dan akhirnya berlutut dengan bunyi gedebuk. Sister Yan itu juga penuh kengerian, dan jatuh ke tanah bersama-sama. Pemilik bar dengan putus asa bersujud kepada Dev. Tuan Chen, saya salah, saya mohon Tuan Chen untuk melepaskan saya." Dev tidak peduli padanya, dia bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, Dev menyalurkan kekuatan spiritual ke tubuh Yvonne, sehingga Yvonne bisa tersadar. Saya tidak tahu obat apa yang digunakan pemilik bar ini kepada Yvonne, tetapi efek obatnya sangat kuat, bahkan Dev harus menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri, dan butuh waktu lama hingga akhirnya Yvonne perlahan membuka matanya lagi. "Kakak Dev. Tuan Harimau." Melihat Dev, Yvonne berteriak malu. Lagi pula, menjadi penari di bar bukanlah karir yang baik. Dev membantu Yvonne bangkit dari sofa dan bertanya perlahan. "Yvonne, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ayo kita pergi." Ya, Yvonne mengangguk, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Sister Yan yang berlutut di tanah, dia tercengang. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini berlutut di tanah, mungkinkah karena Dev? Yvonne menatap Dev dengan bingung. Lagi pula, di mata Yvonne, Dev hanyalah orang biasa, bahkan dia hanya orang biasa yang pernah dipenjara. "Ayo pergi. Tuan Harimau." Dev tidak menjelaskan, tetapi menyeret Yvonne keluar. Di lobi bar, Yansen telah membawa orang ke sini dan mengusir semua tamu. Semua staf di bar dikelilingi oleh sudut dan berjongkok di tanah. Yvonne melihat begitu banyak orang, dan mereka semua memegang senjata, dan wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan satu tangan dengan erat menggenggam lengan Dev, sedikit gemetar. "Jangan takut," Dev menghibur Yvonne dengan lembut. Melihat Dev keluar, Yansen hendak melangkah maju untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh Dev dengan isyarat mata.
Dev tidak ingin Yvonne tahu bahwa dia mengenal Jensen. Bagaimanapun, Jensen bukan orang baik di mata orang biasa. Jika dia memberitahu orang tuanya bahwa dia mengenal Jensen, dia akan sangat marah. Jensen langsung mengerti isyarat mata Dev, dan setelah melambaikan tangannya, bawahannya yang menjaga pintu bar segera menyingkir. Dev membawa Yvonne dan berjalan keluar di bawah pengawasan puluhan orang. Begitu keduanya berjalan keluar dari bar, mereka mendengar jeritan dan suara keras yang datang dari bar. Setelah menghentikan taksi, Dev membawa pulang Yvonne. Dalam perjalanan kembali, Yvonne memandang Dev dan ingin membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu beberapa kali, tetapi setiap kali dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dev menjadi orang yang pertama berbicara. "Kenapa kamu bekerja di tempat seperti itu?" Yvonne menundukkan kepalanya, menggosok tangannya, menggigit bibirnya, dan berkata setelah beberapa saat. "Kakak Dev, tolong kamu jangan memberitahu ibuku, jika kamu memberitahu dia, dia akan membunuhku." Dev mengangguk. Yvonne memilah emosinya, dan kemudian melanjutkan, "Saya berhutang 1 juta kepada rentenir sekarang. Jika saya tidak pergi bekerja di tempat seperti itu, tidak ada cara untuk membayar kembali uang itu. Jika saya tidak dapat membayarnya, mereka akan menemukan ibuku untuk membayar hutang," Yvonne berkata, dan air matanya jatuh. "Mengapa kamu berhutang begitu banyak uang?" Dev sedikit mengernyit. Keadaan keluarga Yvonne tidak terlalu baik, jadi Yvonne sangat hemat sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menghabiskan uang dengan sembarangan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Ketika Dev menanyakan hal ini, Yvonne semakin menangis dan berkata, "Ketika saya masih kuliah, saya bertemu dengan seorang pacar yang 2 tahun lebih tua dari saya yang merupakan senior saya. Kemudian, setelah dia lulus, dia harus mempunyai uang untuk memulai bisnis, jadi saya menggunakan identitas saya untuk meminjam dari rentenir, tetapi siapa yang menduga bahwa setelah meminjam uang, saya tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi." Setelah Yvonne selesai berbicara, Dev langsung mengerti bahwa dia ditipu oleh orang yang disebut pacar. Pada saat ini, sopir taksi menghela nafas. "Hei, gadis kecil ini terlalu naif, terlalu mudah untuk mempercayai orang. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Saya mendengar tentang seorang gadis kecil 2 hari yang lalu. Karena rentenir, dia melompat ke sungai dan bunuh diri." Dev menepuk bahu Yvonne dengan lembut. "Yvonne, jangan menangis. Aku akan membantumu menemukan jalan untuk melunasi hutang jutaan ini." Yvonne mengangkat kepalanya dan menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih. "Kakak Dev, saya tahu bahwa Anda baru saja dibebaskan dari penjara, Anda bahkan tidak memiliki pekerjaan, dari mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak uang? Saya akan menemukan caranya sendiri, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Jika saya mati, ibu saya pasti tidak akan bisa hidup." Dev tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yvonne pasti akan dia bantu untuk menangani hutang jutaan dolar ini. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan oleh Huan Su, dan masih ada 10 juta di dalamnya. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, Dev dapat menemukan Jensen untuk memintanya. Bagaimanapun juga, seluruh aula harimau sekarang miliknya. Setelah kembali ke komunitas, sopir taksi tidak ingin menerima uang dari Dev, tetapi memandang Yvonne dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Gadis kecil, jika Anda optimis tentang hidupmu, badai pasti berlalu." Setelah berbicara, pengemudi taksi menginjak pedal gas dan pergi. Melihat ke belakang taksi, Dev menghela nafas, ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Dev membawa Yvonne pulang dan menemukan bahwa Melissa masih mengobrol dengan orang tuanya di rumahnya. Awalnya, Dev ingin Yvonne menstabilkan emosinya dan kemudian pulang, tetapi kali ini dia ditemukan secara langsung. Melihat Dev dan Yvonne pulang bersama, Melissa dan Edward tercengang, hanya Celine yang tidak bisa melihatnya, dan tidak ada perubahan ekspresi, tetapi berkata dengan ringan, "Dev, apakah kamu sudah kembali? Mengapa kamu pulang terlambat?" Edward di samping menarik lengan Celine, Dev bersama Yvonne, mereka kembali bersama. Ketika dia mengatakan ini, wajah Edward penuh dengan senyuman. Ketika Celine mendengarnya, dia segera tersenyum dan berkata, "Dev anakku, jika kamu pergi mencari Yvonne, kenapa tidak memberitahu kami secara langsung? Kamu pergi ke sana sendiri secara langsung,
apakah kamu ingin mengejutkan kami? Dev terdiam beberapa saat dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, hanya Melissa yang menyadari bahwa ada yang salah dengan wajah Yvonne dan sepertinya dia habis menangis, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, "Yvonne, kenapa kamu tidak jadi bekerja lembur? Dan mengapa kamu menangis? Kamu juga bau alkohol." Serangkaian pertanyaan Melissa membuat Yvonne panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dev buru-buru berbohong. "Bibi Wang, Yvonne tidak bekerja lembur. Dia pergi minum dengan rekan-rekannya. Tetapi, rekan-rekannya itu terus memaksanya minum alkohol. Untungnya aku melihatnya, lalu membawa Yvonne pulang." Ketika Melissa mendengar ini, dia buru-buru bangkit dan memeriksa tubuh Yvonne, matanya penuh perhatian, "Rekan macam apa itu semua? Mengetahui bahwa kamu tidak bisa minum, mereka memaksamu terlalu banyak minum." Melihat ibunya sangat gugup tentang dirinya sendiri, Yvonne tidak tahan lagi, segera memeluk Melissa dan menangis lagi. Melissa menghibur Yvonne, "Yvonne, jika kamu tidak bahagia di tempat kerja, kamu jangan bekerja di sana lagi, sungguh rekan kerja yang rusak." Melissa berpikir bahwa Yvonne sedang dikerjai oleh rekan-rekannya dan merasa sangat marah. Bagaimanapun, Yvonne belum lama tidak bekerja, dia dianggap sebagai pendatang baru, dan banyak karyawan di perusahaan menggertak pendatang baru. Selin juga buru-buru membujuk Yvonne. "Ya Yvonne, jangan menangis, itu masalah bukan besar, kamu berhenti saja. Besok, Paman Chen Anda akan pergi ke sahabat lamanya untuk mencari pekerjaan untuk Dev, dan biarkan dia meminta pekerjaan untuk Anda juga. Kalian adalah mahasiswa, dan tidak perlu takut tidak punya pekerjaan." Edward juga angkat bicara. "Besok saya akan bertanya juga untukmu, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun juga, orang ini adalah kawan seperjuangan lama saya." Semakin banyak orang membujuk Yvonne, semakin sedih Yvonne menangis. Hanya Dev sendiri yang tahu mengapa Yvonne menangis. Melissa tidak punya pilihan selain membawa pulang Yvonne. "Dev, kamu juga harus tidur lebih awal juga. Ayahmu akan membawamu ke rumah Paman Sun besok dan memintanya mencari pekerjaan untukmu. Ngomong-ngomong, ayahmu juga akan memintanya untuk Yvonne. Kehidupan anak ini sangat sulit." Yvonne menghela nafas, "Kamu jangan menyakiti Yvonne di masa depan, bersikap baiklah kepada dirinya." Paman Sun yang disebutkan oleh Selin adalah rekan seperjuangan Edward, Dari Sun. Setelah ia berhenti sebagai tentara, Edward menjadi pegawai negeri di bidang politik, sementara Dari Sun membuka bisnis dengan tunjangan pensiunnya. "Ibu, aku..." "Sudah-sudah, tidurlah." Yvonne tidak ingin mendengarkan kata-kata Dev dan pergi. Dev sedikit tidak berdaya. Dia selalu menganggap Yvonne sebagai adik perempuannya, dan dia tidak memiliki perasaan seperti antara pria dan wanita. Sekarang dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, Dev juga kembali ke kamarnya untuk tidur. Dev tidak bisa pergi ke Villa Bukit Indah untuk beberapa waktu, dia takut orang tuanya akan marah. Dini hari berikutnya, Selin berteriak, "Dev, cepat bangun, berpakaian rapih, jangan ceroboh, Paman Musun secara khusus mengambil libur untuk bertemu kita." Dev membuka matanya dan berkata, "Baik Bu." Setelah sarapan sederhana, mereka bertiga bergegas ke keluar pintu, naik taksi, dan menuju rumah Dari Sun. Keluarga Dari Sun tinggal di komunitas Phoenix Manor yang relatif terkenal di Hongcheng. Harga rata-rata sebuah rumah di sini adalah lebih dari 10.000 yuan. Sebuah rumah dapat dengan mudah berharga lebih dari 1 juta yuan. Ini adalah harga yang cukup mahal di kota kecil seperti Hongcheng. "Dev, ketika Anda sampai di tempat itu, bersikaplah manis dan sopan. Bagaimanapun, kami meminta bantuan. Dalam situasi Anda, sulit untuk mencari pekerjaan. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang telah dipenjara. Anda harus lebih memperhatikan diri sendiri." Di dalam mobil, Selin terus memberitahu Dev, karena takut Dev melakukan kesalahan. Edward dari kopilot dan berkata kepada Selin, "Oke, berhentilah mengomel, apa yang salah dengan mantan narapidana? Apakah Anda berpikir bahwa karakter Anda tidak baik setelah berada di penjara? Saya telah lama mengenal Derry selama bertahun-tahun dan sangat akrab, hal itu jelas bukan masalah baginya." Dia takut omelan Selin akan membuat Dev kesal,
terutama ketika dia menyebutkan masalah masuk penjara. Lagi pula, Dev sudah cukup menyesal masuk penjara. Kalian berdua sangat akrab, mengapa dia tidak datang menemuimu dalam beberapa tahun terakhir? Tidakkah dia tahu bagaimana kita hidup dalam beberapa tahun terakhir? Selin sedikit tidak senang, Dev telah dipenjara selama beberapa tahun terakhir, dan kehidupan keluarga mereka anjlok, tetapi Derry belum pernah mengunjungi keluarga mereka. Oke, jangan salahkan Derry, aku tidak memberitahunya, aku juga tidak memberitahunya tentang keluarga kita, dan dia tidak tahu alamat kita, bagaimana dia bisa berkunjung? Kami adalah kawan seperjuangan yang sangat akrab. Aku hanya tidak ingin Derry mengetahui keadaan kita yang sekarang sehingga dia merasa kasihan kepada kita. Edward adalah orang yang relatif kuat dan gengsi, karena dia adalah pemimpin pasukan saat itu, jadi dia tidak ingin mantan bawahannya mengetahui keadaannya yang miskin. Dia sangat malu untuk memberitahu rekan seperjuangannya. Jika bukan karena mencari pekerjaan untuk Dev, dia tidak akan datang untuk memohon pada Derry. Dev berkata kepada Selin, "Bu, kamu sangat mengenal karakter ayah. Saya akan memperhatikannya ketika saya sampai di sana. Ketika saya mendapatkan uang dari pekerjaan, keluarga kita akan lebih baik." Sekarang Dev memiliki 10 juta di sakunya, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menjelaskan asal uang itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya tidak akan mempercayainya. Lagi pula, 3 tahun hidupnya di penjara terlalu legendaris. Pada saat ini di sebuah villa 2 lantai di Phoenix Manor, Derry Sun yang berusia 50-an, mengenakan seragam militer yang sangat tua dan sedang merapikan di depan cermin. Di sofa, seorang gadis berusia awal 20-an terlihat cukup cantik, dengan tubuh tinggi, mengenakan piyama kotak-kotak, dan setengah berbaring di sofa sedang bermain dengan ponselnya. Gadis itu melirik Derry Sun dan berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Seragam militer yang rusak dari bertahun-tahun yang lalu, dan kamu masih memakainya." Gadis ini adalah Mona Sun, putri tunggal Derry Sun. "Ayah akan bertemu seorang kawan lama, jadi saya mengeluarkannya dan memakainya. Tetapi perutku sudah terlalu besar, dan pakaian ini tidak muat." Seorang wanita parubaya keluar dari dapur dengan sepiring buah. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan kemeja putih di dalamnya, sepasang stoking berwarna daging dan sepatu hak tinggi, jelas berpakaian seperti pekerja kerah putih profesional, dengan riasan lukisan yang samar, usia terlihat sangat muda. Wanita ini adalah istri Derry Sun, Anita Lee, yang bekerja sebagai manajer penjualan di perusahaannya sendiri. Anita meletakkan buah itu dan bertanya pada Derry dengan cemas. "Sun tua, siapa kawan seperjuanganmu ini? Saya mendengar bahwa beberapa rekan seperjuangan Anda berkembang dengan baik. Anda bertemulah dengan sedikit rekan lama dan meminta mereka membantu kita. Mungkin perusahaan kita akan dapat mengatasi kesulitan perusahaan kita. Kalau tidak, perusahaan kita akan bangkrut setelah periode perlawanan." Derry berkata kepada Anita dengan tidak sabar. "Jangan khawatir, kali ini kapten lama kami yang datang ke rumah. Kami belum bertemu selama beberapa tahun, jadi tolong bersikap sopan padanya." "Kapten pasukan lama? Kalau begitu mungkin sekarang dia sudah berkembang dengan baik. Saya ingat Anda menyebutkannya sebelumnya dan dia menyelamatkan hidup Anda." Kemudian, setelah keluar dari tentara, dia memasuki politik. Anita terus bertanya. "Ya, hanya saja tidak ada kontak dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak tahu apa yang terjadi." Derry mengangguk. "Mungkin dia sudah menjadi pejabat tinggi sekarang. Dia akan berada di sini sebentar lagi, jadi kalian berdua harus bersenang-senang." Anita tampak bersemangat, lalu menatap Mona di sofa dan berkata, "Pergi dan ganti pakaian, dan akan ada tamu di rumah sebentar lagi, apa yang kamu lakukan seperti ini? Dan kapten lama ayahmu memiliki seorang putra. Jika ketika saatnya tiba, keluarga kita mungkin akan menjadi besan." "Oh Bu, berhenti bicara, aku punya pacar sekarang, dan Anda sudah tahu itu." Benar-benar menjengkelkan, Mona berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar dengan tidak sabar. Anita berteriak dari belakang. "Kamu gadis, aku tidak merestui dia bersamamu. Billy Cui hanyalah seorang manajer penjualan perusahaan, pantaskah dia bersamamu?" Mona tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memasuki kamar tidur, dia menutup pintu dengan keras.
Anak ini sangat tidak patuh, gumam Anita, dan kemudian berkata kepada Derry, Sun tua, aku akan mencuci buah, kamu ingatlah menelepon dan memesan hotel, lebih baik, pada siang hari makan-makan bersama di hotel. Oke. Derry mengangguk. Segera, keluarga Dev tiba. Setelah membunyikan bel pintu, Derry bergegas membuka pintu. Ketika Edward dan Derry bertemu, mereka berdua tertegun sejenak, dan kemudian berpelukan dengan erat. Kapten, aku sangat merindukanmu. Kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dan rambutmu telah memutih, Derry tertawa. Haha, kamu juga gendut. Dengan bentuk tubuhmu yang sekarang, kamu masih berani memakai seragam militer, Edward tertawa dan meninju Derry. Derry menatap Celine dan Dev. Ketika dia melihat Celine membuka matanya, tetapi matanya tumpul, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tertegun sejenak. Melihat ini, Edward buru-buru memperkenalkan, ini istri saya, Celine Tang, yang jatuh sakit beberapa tahun yang lalu dan kehilangan penglihatannya. Derry buru-buru berkata kepada Celine. Halo kakak ipar, cepatlah masuk ke dalam dan duduk. Celine tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, saya sering mendengar Chen tua menyebutkan nama Anda di rumah. Jika tidak ada kapten saat itu, aku sudah dikubur sekarang. Derry dengan cepat membantu Celine ke pintu. Paman Sun, biarkan aku saja, Dev melangkah maju dan membantu Celine. Ini anakku, David Chen. Panggil saja Dev, kata Edward. Derry melirik Dev dan berkata sambil tersenyum. Hei, anak yang baik, sama seperti ayahmu saat itu. Dev menjawabnya dengan senyuman. Derry memberinya kesan yang baik, dan senyum di wajahnya tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah kata-kata Derry, ekspresi Edward dan Celine sedikit berubah, tetapi itu hanya sekilas. Anita keluar dari dapur dengan sepiring besar buah dan buru-buru menyapanya. Sun tua, apakah kapten lamamu ada di sini? Kapten lama, ini istriku, Anita Lee, Derry memperkenalkan Anita kepada Edward. Halo adik ipar, Edward tersenyum sedikit. Anita tertegun sejenak. Dia melihat bahwa Edward mengenakan pakaian biasa, rambut abu-abu, dan tidak memiliki keagungan sebagai pejabat tinggi. Melihat Celine yang dibantu oleh Dev, mereka semua sangat sederhana, hanya orang biasa. Apakah penampilan pejabat tinggi sekarang menjadi sesederhana itu? Anita bergumam dalam hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Derry melihat bahwa Anita tercengang, jadi dia menarik tangan dan berkata, Kenapa kamu tercengang? Kapten berbicara denganmu. Anita bereaksi dan buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Oh, halo kakak ipar, duduklah, aku akan mencuci buah untukmu. Keluarga Edward duduk di sofa, Derry buru-buru menuangkan teh dan air, dan dia tidak lupa berteriak ke kamar tidur, Mona, Paman Chen dan yang lainnya ada di sini, cepatlah keluar. Edward merasa sangat malu ketika melihat Derry sangat antusias. Derry, jangan terlalu sopan. Kami sangat malu mengganggu kalian tiba-tiba. Derry berkata sambil menuangkan teh untuk Edward. Kapten, apa yang memalukan tentang ini? Kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika Anda datang kepada saya, anggap saja sebagai rumah Anda sendiri. Saya akan memesan hotel pada siang hari, dan kita akan makan dan minum yang enak. Pada saat ini, Mona keluar, berganti pakaian olahraga, dengan ekor menggantung, terlihat sangat muda dan energik. Mona melirik dan menatap Dev, dia menemukan bahwa Dev sangat sederhana, terlihat sangat lusuh, seperti orang desa. Derry berkata kepada Mona. Mona, sapalah Paman Chen. Halo Paman Chen. Mona menyapa tanpa sadar, dirinya tampaknya tidak peduli, dan ada jejak penghinaan di matanya. Kamu bocah, jaga sikapmu. Melihat sikap Mona, Derry hendak marah, namun dihentikan oleh Edward. Sudahlah Derry, Edward buru-buru menghentikan Derry dan mengangguk ke Mona dengan senyum di wajahnya. Kedua keluarga itu duduk dan mengobrol bersama, dan jelas bahwa Mona sedikit tidak nyaman. Anita bertanya pada Edward. Kakak Chen, saya mendengar dari suami saya, dia mengatakan bahwa setelah Anda pensiun dari tentara, Anda memasuki politik. Setelah bertahun-tahun,
Anda harusnya sudah menjadi kader setingkat pejabat sekarang, kan? Ketika Anita bertanya, Edward tersipu dan tersenyum canggung. Tidak, saya sudah pensiun. Berapa umurmu? Kenapa pensiun? Apakah itu tidak terlalu dini? Anita berkata dengan kaget. Derry memelototi Anita. Oke, kamu terlalu banyak omong kosong. Jika Anda bertanya, lebih baik urus saja urusan Anda. Faktanya, begitu Edward dan yang lainnya memasuki pintu, Derry sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membuka sebuah perusahaan dan berurusan dengan berbagai pejabat sepanjang tahun, dan Edward tidak memiliki karakter seperti pejabat sama sekali. Hanya saja dia tidak pernah meremehkan Edward. Dia tahu bahwa istrinya adalah orang yang sombong. Jika dia tahu bahwa keluarga Edward adalah orang biasa, dia takut dia akan memalingkan wajahnya di tempat. Aku hanya bertanya dengan santai, hanya ingin tahu, apa yang membuatmu cemas? Anita memutar matanya ke arah Edward, dan kemudian terus menghadap Edward. Kakak Chen, kenapa kamu pensiun? Melihat pertanyaan Anita, Edward tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, belum lagi dia hendak meminta bantuan, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, "Saya dipecat." Edward menceritakan segalanya tentang pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, Edward tidak peduli lagi dia sudah kehilangan semuanya. Harga dirinya sudah tidak berharga baginya sekarang. Ketika Anita selesai mendengarkan, senyum di wajahnya segera menghilang, dan dia memutar matanya. Di sisi lain, Derry tampak terkejut. Kapten, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda mengalami kesulitan selama bertahun-tahun? Semuanya sudah berakhir, dan sekarang Dev telah bebas. Saya hanya berpikir saya bisa meminta Anda untuk membantu saya untuk melihat apakah saya dapat menemukan dia pekerjaan. Tidak apa-apa jika pekerjaan rendahan. Edward bertanya dengan rendah hati. Derry belum mengatakan apa-apa, tetapi Anita dengan cemberut menjawab. Mantan tahanan, sekarang, perusahaan mana yang berani memperkerjakannya? Sekarang sikap Anita benar-benar berbeda dari awal. Derry juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi sedikit kesal. Edward berkata dengan tergesa-gesa. Jika itu memalukan, saya akan membiarkan dia pergi ke lokasi konstruksi untuk mencari pekerjaan. Derry menghela nafas dan berkata, Kapten, sejujurnya, perusahaan saya menghadapi beberapa kesulitan sekarang. Jika saya tidak bisa mengatasinya, saya khawatir saya akan bangkrut. Merekrut Dev juga akan menundanya. Ketika Edward mendengar ini, dia segera berkata dengan malu, Derry, aku benar-benar membuatmu kesulitan. Jangan khawatir tentang pekerjaan Dev. Apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Apa yang terjadi, bisakah kamu menyelesaikannya? Anita mencibir. Aku, Edward tersipu malu. Diam. Derry menatap Anita dengan tegas, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf. Kapten, jangan pedulikan wanita-wanita ini. Perusahaan saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan dekorasi Fuyao, dan hasilnya adalah pembayaran untuk barang-barang itu, mereka telah menahannya dan tidak akan memberikannya. Sekarang, rantai modalnya putus, saya khawatir perusahaan saya tidak akan bertahan lama. Tapi tentang pekerjaan Dev, saya akan meminta Mona untuk pergi ke perusahaan mereka untuk bertanya. Perusahaan mereka adalah perusahaan grup, dan manfaatnya bagus. Biarkan Dev pergi dulu untuk wawancara dan perlahan mulai dari bawah. Begitu suara Derry jatuh, Mona berkata dengan sedih. Ayah, saya hanya seorang mentor sales, mampukah saya memberikannya pekerjaan? Jangan membuat masalah untuk saya. Kamu memang tidak memiliki kemampuan, tapi bukankah Billy itu seorang manajer penjualan? Tidak bisakah dia mempekerjakan seorang karyawan lagi? Tanya Derry. Dia. Tanpa menunggu Mona berbicara, Derry langsung mengancam Mona. Oke, itu saja. Jika Billy bahkan tidak memiliki kemampuan, saya pikir kalian berdua tidak cocok. Ketika Mona mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya bisa cemberut dengan marah. Anita melirik Dev, dan lalu sangat tidak puas, katanya kepada Derry. Sun Tua, Mona telah menghabiskan banyak upaya untuk memasuki perusahaan itu, bukankah kamu hanya menyebabkan masalah bagi anak kita? Selain itu, ini adalah perusahaan dari grup besar, dapatkah mantan tahanan masuk?
Dev sangat tidak nyaman ketika Anita menyebut Dev seorang mantan tahanan, tetapi Derry adalah orang yang baik, dan Dev tidak bisa marah. Baiklah ayah, saya akan mengusahakan Dev untuk mendapatkan kesempatan wawancara. Saya hanya bertanggung jawab untuk itu. Tergantung dia apakah di wawancara itu dia bisa mendapatkan pekerjaan itu atau tidak. Mona memutar matanya, bangkit dan pergi, kembali ke kamar. Kapten, gadis ini memiliki temperamen jelek, jangan tersinggung. Derry menjelaskan kepada Edward dengan sedikit malu. Edward tersenyum masam, dia telah mencapai titik ini, apalagi yang bisa dia salahkan. Derry, maafkan aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan merepotkanmu lagi. Edward tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini, dan dia tidak dapat menyebabkan konflik dalam keluarga orang lain. Derry berkata dengan tergesa-gesa. Kapten, saya sudah memesan tempat di hotel, mari makan bersama dulu. Tidak perlu menyusahkanmu, kamu pasti sangat sibuk. Edward melambaikan tangannya. Dev juga membantu Selin untuk berdiri. Derry juga tahu bahwa sikap istri dan putrinya memang keterlaluan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum meminta maaf. Ketika saya punya waktu, saya akan minum dengan kapten berdua. Derry mengirim keluarga Chen keluar, dan Anita hanya duduk di sofa, bahkan tidak bergerak. Setelah berjalan keluar dari pintu, Dev bertanya pada Derry. Paman Sun, apa nama perusahaan yang berhutang uang padamu? Namanya Dekorasi Fuyao, apakah keponakan mengenal seseorang di sana? Derry bertanya dengan curiga. Dev menggelengkan kepalanya, tidak, tapi aku akan mencobanya dan meminta piutang untuk Paman Sun. Keponakan, Paman Sun telah membuat kalian tidak nyaman tadi. Dan kamu juga akhirnya bisa bebas dari penjara. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang ilegal. Berbakti kepada orang tuamu, dan jangan khawatir tentang urusanku. Derry mengira Dev akan meminta piutang dengan kekerasan, lagi pula Dev baru saja keluar dari penjara, mungkin dia mengenal beberapa gangster dan sejenisnya. Dev tersenyum, Paman Sun jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Derry tersenyum dan menepuk bahu Dev. Jika kamu memiliki hati ini, Paman lega dan senang. Meninggalkan rumah Derry, Edward menghela nafas sedikit. Dev, Paman Sun adalah pria yang baik. Jika kamu menemukan pekerjaan besok, bekerja keras dan jangan biarkan orang meremehkanmu. Dapat dilihat bahwa Edward sangat marah dengan istri dan anak perempuan Derry, tetapi tidak ada cara untuk melakukan ini. Baik Ayan, Dev mengangguk. Lalu bagaimana dengan Yvonne? Dalam situasi hari ini, saya tidak berani berkata padanya, Selim berkata sedikit tertekan. Awalnya dia setujui untuk membantu Yvonne mencari pekerjaan bersama, tetapi sekarang saya bahkan tidak berani mengabarkannya kepada Yvonne. Ketika Edward mendengar ini, dia menyalakan sebatang rokok dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Melissa. Melihat ini, Dev menghibur orang tuanya. Bu, ayah, jangan khawatir tentang itu, saya akan menemukan cara untuk pekerjaan Yvonne. Jika saya bisa masuk ke perusahaan, saya bisa membawanya masuk. Itu satu-satunya cara. Edward mengangguk. Dia menghentikan taksi dan pulang, sementara Dev duduk di mobil dan mengirim pesan kepada Yansen, memberitahunya tentang Derry Sun dan meminta Yansen untuk pergi ke Dekorasi Fuyao untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah menjelaskan, Dev meletakkan teleponnya, menutup matanya sedikit dan beristirahat. Segera, Dev dan yang lainnya kembali ke gerbang komunitas. Pada saat ini, Yvonne sedang berjalan mondar-mandir di gerbang, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Melihat Yvonne di gerbang, Dev bertanya dengan aneh. Yvonne, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Dev, aku. Yvonne hendak mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat bahwa Edward dan Selin juga turun dari mobil, jadi dia menutup mulutnya. Ketika Edward melihat Yvonne di pintu, dia pikir dia sedang menunggu mereka dan bertanya tentang pekerjaan, jadi dia tersipu dan berkata kepada Dev. Dev, bicaralah dengan Yvonne, aku akan pulang dengan ibumu dulu. Edward tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yvonne. Bagaimanapun, sebagai penatua, dia berjanji pada dirinya sendiri kemarin, tetapi hari ini dia tidak dapat mencapai apapun.
Ketika Edward dan Celine pergi, Dev bertanya kepada Yvonne. Yvonne, apakah ada yang salah? Kakak Dev, saya takut rentenir itu akan datang kepada saya khawatir ibu saya akan tahu. Dengan air mata di matanya, Yvonne berkata dengan cemas kepada Dev. Jangan takut Yvonne, ada aku di sini, jika mereka ke sini, aku akan menanganinya untukmu. Dev menepuk Yvonne dengan lembut dan berkata untuk menghiburnya. Kakak Dev, kamu jangan berkelahi, aku tidak ingin kamu ditangkap untukku. Yvonne hanya bisa mengandalkan Dev sekarang, tetapi dia tidak ingin Dev sampai ditangkap dan dipenjara karenanya. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung. Dev tersenyum kecil. Tepat ketika Dev sedang berbicara dengan Yvonne, tiba-tiba sebuah kendaraan off-road berhenti di depan mereka, dan turun dari mobil 4 pria besar dan 3 pria gemuk. Salah satunya mengenakan rantai emas besar, dengan kepala pendek dan tatapan tajam di wajahnya. Ketika Yvonne melihat orang-orang ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Dev. Pria dengan rantai emas itu bertanya pada Yvonne. Gadis kecil, apakah uangnya sudah disiapkan? Jika kamu tidak membayar uangnya hari ini, aku akan memindahkan barang-barang dari rumahmu. Aku tidak punya uang, bisakah aku mendapat beberapa hari tenggang? Yvonne bertanya dengan takut-takut. Tidak, bahkan tidak untuk sehari. Jika kamu tidak memiliki barang berharga di rumah, maka kamu bisa ikut denganku. Kamu terlihat cantik dan kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Setelah pria dengan rantai emas selesai berbicara, dia langsung meraih Yvonne, tanpa memperhatikan keberadaan Dev. Tapi saat pria itu mengulurkan tangannya, Dev meraihnya. Dev berkata dengan ringan kepada pria dengan rantai emas. Aku yang akan memberimu uang yang dia berhutang padamu. Jangan sentuh dia. Kamu akan memberikannya. Pria itu memandang Dev dari atas hingga ke bawah. Melihat Dev mengenakan pakaian biasa, dan tinggi tubuhnya tidak lebih dari 200 cm, dia mencibir. Apakah kamu tahu berapa banyak dia berutang pada saya? 1 juta, kata Dev. 1 juta tidak cukup, pria dengan rantai emas mendengus dingin. Setelah mendengar ini, Yvonne buru-buru bertanya dengan keras. Mengapa itu tidak cukup? Anda mengatakan kepada saya minggu lalu bahwa saya bisa membayar kembali 1 juta. Pria dengan rantai emas itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Minggu lalu adalah minggu lalu. Apakah saya tidak perlu bunga atas uang saya? Sekarang itu menjadi 1,3 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Ketika Yvonne mendengarnya, dirinya tercengang. Minggu ini, harganya naik 300.000. Bahkan jika dia adalah mesin cetak uang, dia takut dia tidak akan dapat membayar lintah darat ini. Oke, 1,3 juta, aku akan memberimu, Dev menjawab dengan ringan. Melihat jawaban Dev dengan sangat ringan, pria itu tertegun sejenak, dan bahkan mata Yvonne terbuka lebar, menatap Dev dengan rasa tidak percaya. Kakak Dev, di mana kamu punya begitu banyak uang? Yvonne tahu bahwa tidak mungkin bagi Dev memiliki begitu banyak uang. Hanya beberapa hari setelah dia keluar dari penjara dan dia tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana dia bisa memiliki uang lebih dari 1 juta? Pria dengan rantai emas mendengar apa yang dikatakan Yvonne, dan segera menatap Dev dengan galak dan berkata, Wah, apakah kamu yakin punya uang? Jika kamu berani bermain denganku, kamu tahu konsekuensinya, kan? Dengan mengatakan itu, pria itu mengeluarkan belati dan dengan lembut menggaruk dagunya. Melihat pihak lain mengeluarkan belati, wajah Yvonne menjadi lebih pucat karena ketakutan, dan dia bersembunyi di belakang Dev dengan erat. Aku menyuruhmu untuk memberikannya padamu, dan aku akan memberikannya padamu. Kamu pergi saja ke bank bersamaku untuk mengambil uang. Wajah Dev tenang, tanpa panik sedikit pun. Pria dengan rantai emas melihat bahwa Dev sangat tenang, dan tidak bisa menahan sedikit kekaguman di matanya dan berkata, Oke, melihat bahwa kamu juga seorang pria, aku akan mempercayaimu dan pergi ke bank dengan Anda. Setelah pria dengan rantai emas selesai berbicara, dia melangkah ke samping untuk menyingkir. Setelah melihat sekilas, seorang adik laki-laki segera membuka pintu mobil. Ayo pergi, masuk ke mobil, pria dengan rantai emas menggelengkan kepalanya.
Dev berbalik dan berkata dengan lembut kepada Yvonne. Yvonne, pulanglah, jangan beritahu ibumu dan orang tuaku, aku akan kembali sebentar lagi. Kakak Dev. Tuan Harimau. Yvonne meraih lengan Dev dengan kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev tersenyum sedikit, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Melihat mobil pergi, Yvonne menangis. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Dev dibawa pergi. Segera, mobil itu membawa Dev ke pintu ban. Ingat, jangan mempermainkanku, kami akan menunggumu di luar. Pria dengan rantai emas mengancam Dev. Dev mengabaikannya, dan dengan santai berjalan langsung ke ban. Pada saat ini, banyak orang di lobi bank melakukan bisnis, dan Dev hanya bisa mengantri di belakang. Seorang anggota staf ban berkata dengan sangat sopan kepada Dev. Pak, jika hendak tarik uang bisa ke ATM jadi tidak perlu antri. Dev tersenyum sopan. Saya menarik banyak uang, dan ATM tidak bisa mengeluarkannya. Pak, berapa banyak yang Anda ingin tarik? Tanya staf. Lebih dari 1 juta. Kata dengan cemas kepada Dev. Begitu suara Dev selesai, banyak orang di antrian di depannya langsung menoleh untuk melihatnya. Lagi pula, lebih dari 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Dev. David Chen. Pada saat ini, di tim depan, seorang wanita berpakaian modis, berpakaian agak centil berteriak pada Dev. Wanita itu juga mengenakan kacamata hitam besar, menutupi separuh wajahnya. Siapa kamu? Dev sedikit mengernyit dan menatap wanita itu. Ini aku, Melanie Lee, wanita itu melepas kacamata hitamnya. Dev tiba-tiba menyadari, ternyata itu kamu, aku bahkan tidak mengenalimu. Melanie adalah teman sekelas sekolah menengah Dev, dan mereka berdua masih berada di meja yang sama. Saat itu, Melanie sangat bodoh, tetapi dia sekarang sangat modis. Melanie melirik Dev, dan kemudian berkata dengan sedikit mencibir di matanya, saya mendengar bahwa Anda di penjara, kapan Anda keluar? Di tempat umum seperti ini, masalah masuk penjara bahkan disebutkan secara langsung, jelas membuat Dev malu. Ketika mereka berdua berada di meja yang sama, Melanie ini juga menulis surat cinta untuk Dev. Bagaimanapun, ayah Dev pegawai negeri pada waktu itu, dan keluarganya tidak buruk. Banyak gadis menyukai Dev. Hanya saja Dev sama sekali tidak peduli dengan Melanie, karena saat itu Melanie sama sekali tidak menarik. Dev tersenyum ringan dan menjawab dengan jujur. Baru beberapa hari sejak aku keluar. Belum lama keluar, sekarang kamu datang untuk menarik lebih dari 1 juta. Kamu benar-benar kaya, Melanie mencibir. Dev hanya tersenyum dan tidak menjawab, tetapi bertanya. Kapan Anda datang ke Hong Cheng? Saya mendengar bahwa Anda tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Iya, saya tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama, tetapi saya jauh lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi seperti Anda, jawab Melanie sambil menunjuk seorang pria gemuk yang duduk di kursi di sampingnya. Dia berbisik di telinga berkata, itu pacar saya, pemilik perusahaan dengan aset puluhan juta. Saya akan mengajukan kartu hari ini, dan saya akan mengurus uangnya di masa depan. Melanie tampak sombong, meskipun pria parubaya itu tampak lebih tua dari ayahnya, tetapi dia sendiri tidak merasa ada yang salah, selama pihak lain punya uang. Dev memandang pria parubaya yang gemuk itu, dan hanya tersenyum sedikit, selamat, kamu sudah menemukan pacar yang kaya. Meskipun Dev hanya tersenyum sedikit, Melanie merasakan gelombang jijik di hatinya, dia merasa bahwa Dev menertawakan dirinya. Tuan, jika Anda menarik lebih dari 500.000 yuan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Apakah Anda sudah membuat janji? Setelah staf ban mengetahui bahwa Dev adalah mantan tahanan yang baru saja dibebaskan, nada suaranya menjadi sedikit lebih keras. Dev bertanya kepada staf ban. Saya memiliki kebutuhan mendesak, jadi saya belum membuat janji. Bisakah Anda membantu saya? Melanie mencibir. Dev, apa yang kamu lakukan terburu-buru dengan menarik lebih dari 1 juta yuan? Kamu tidak terlihat seperti memiliki 1 juta yuan. Kamu hanya datang ke sini untuk berpura-pura, kan? Dev mengabaikannya, tetapi mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada staf ban.
saya memiliki 10 juta di kartu ini, dan sekarang saya hanya ingin menarik 1,3 juta, dapatkah Anda membantu saya? 10 juta? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu punya 10 juta? Kamu hanya seorang mantan tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Melanie mencibir dan menatap Dev dengan jijik. Dan staf ban juga sedikit tidak sabar, dan berkata dengan wajah dingin, bahkan jika Anda memiliki 20 juta, ini adalah aturan ban, Anda tidak bisa. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, staf ban tiba-tiba melihat kartu di tangan Dev. Karena kartu ban diberikan kepada Dev oleh Huan Su, dan Huan adalah orang terkaya di Hong Cheng, kartunya memiliki tanda khusus yang jelas, dan staf ban dapat melihatnya sekilas. Kartu khusus keluarga Su, jika Anda dapat memegang kartu ban keluarga Su, Anda pasti bukan orang biasa. Bersambung ke episode 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.